إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci dan yang Maha Tinggi berfirman di satu ayat yang ayat ini diulang-ulang terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para penerus beliau, yakni 3 generasi salafus saleh, yakni sahabat Nabi, yakni berikutnya generasi tabi'in, yakni berikutnya generasi tabi'ut tabi'in, sampai imam yang keempat maupun imam-imam yang lain sampai kita. Dan ini dibawakan terus di sholat Jumat, khutbah Jumat, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya ingatkan saja artinya, wahai orang-orang yang mengaku dirinya adalah yang beriman, yang ingin nantinya pada akhirnya di yaumidin diakui oleh Allah sebagai yang beriman, takutlah kepada Allah, ittaqullah. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Bertakwalah, ada yang mengartikan bertakwa, tetapi insya Allah benar-benar bertakutlah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, ketakutan. Dan janganlah kamu sampai mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri pada Allah. Kata muslim ini serangkai dengan kata Islam. Dan huruf dari Islam itu juga pada dasarnya adalah sin, lam, dan mim. Dari sin, lam, dan mim kita dapat membentuk kata salim, artinya suci. Salam, damai. Salamah, selamat, yang di Indonesia kan bahkan dicowokkan menjadi selamat. Kebetulan saya juga bergaul dengan banyak bangsa Republik Indonesia, dan yang dari Jawa mengatakan orang-orang Jawa, yakni yang Jawani, harusnya Islami, karena selamat tadi itu adalah kearifan lokal. Tapi tentu kita tahu kata selamat itu juga ada di khazanah bahasa Melayu, dan kita karena ini di gedung atau di Masjid Surau, Minang, Kebun Minang, tentu kita juga perlu membahas sedikit mengenai keminangan. Dan Minang, ada yang mengatakan dasarnya adalah dari kata menang, dan kemenangan sejati adalah kemenangan sampai akhirat. Maka ratusan tahun yang lalu, Minang sudah punya konsensus yang sekarang sudah diakui oleh konstitusi kita sebagai khas budaya Minang, yakni semboyan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Hanya suku bangsa Minang yang mempunyai ini. Artinya adalah adat istiadat sehari-hari sampai sekecil apapun harus berdasarkan syariat, dan syariat harus berdasarkan kitabullah, atau nama lain adalah Al-Quranul Karim, yang adalah kitab yang final dari seluruh kitab yang disampaikan oleh seluruh nabi. Dan kita, sekaligus saya menepis Islamofobia, kita harus ingat bahwa Islam sama sekali bukan agama Arab, walaupun nabi yang terakhir memang dikategorikan manusia sebagai bangsa Arab. Karena yang benar adalah ada 124.000 nabi dan rasul sejak awal zaman. Ini jaminan ini di hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi yang minimal derajatnya hasan atau hasan sahih, maka kita terima. Kemudian tentu saja masih ada
Karena dalam Islam itu ayat dijamin oleh hadis dijamin ayat, juga dijamin lagi dengan sains, dengan matematika, dengan fisika, dengan kimia, dengan biologi, dengan ekonomi, dengan politik, dengan seluruh budaya, dengan seluruh ilmu, karena semuanya dari Allah. Karena itu kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah. Tidak mungkin kita membuat wajah kita. Tidak mungkin kita menghasilkan anak kita kalau Allah tidak berkehendak. Ada orang menikah lama belum punya anak, ada yang menikah sebentar langsung punya anak. Itu semua rahasia Allah. Saya menyaksikan wajah-wajah Anda tidak ada yang sama, bentuk hidungnya, matanya, tulang pipi tidak ada yang sama. Dan karena itu kita juga katakan, di antaranya saya kutipkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami seluruhnya, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan seluruh anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan Isa, serta pada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepada ini. Al-Baqarah ayat 136. Maka Islam adalah agama sejak awal zaman, saudara. Bukti-bukti sains betul-betul membuktikan bahwa prinsip misalnya penciptaan langit dan bumi di Al-Anbiya ayat 30, bahwa dulu langit dan bumi adalah satu titik saja yang bahkan konon kata orang sains adalah lebih kecil daripada bola tenis atau seperti bola tenis, kemudian menjadi seperti sebesar ini, di mana kita sedang di dalam satu langit lapisan dan kita di atas bumi yang hanya satu titik kecil bumi ini di antara miliaran planet di galaksi yang ini. Sementara ada miliaran lagi galaksi lagi di dalam langit. Karena itu sangat benar, karena ini bulan Rajab juga ada peristiwa yang konon, adalah Isra Mi'raj. Sangat benar ketika Allah menyatakan dirinya istiwa fi arsh, di mana arsh itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah was Salafiyah. Arsh itu sama sekali bukan langit, karena langit ini ada sesudah arsh. Allah istiwa fi arsh. Dan menurut Buya Hamka, Bujangga dan ulama besar dari Minang dan ketua MUI yang pertama, kita tidak perlu mengatakan, menafsirkan Allah, mengatakan beliau Allah punya mata, tangan dan lainnya, dan ars tidak perlu, karena tidak mampu. Kita menilai sesuatu yang sangat besar, lebih besar dari apa kita ketahui besar di dunia ini, di bumi ini. Tetapi kita wajib mengimani itu semua, karena toh otak kita, pengetahuan yang kita mampu pikirkan ini hanya apa yang dimasukkan oleh seseorang kepada benak kita. Kalau orang misalnya Anda disekap dari kecil dan Anda diberitahu bahwa dinding yang berwarna krem kuning itu adalah hitam, maka Anda yakin sekali bahwa itu adalah hitam. Dan Anda bertentangan dengan seluruh isi dunia yang mengatakan itu adalah krem kuning. Tetapi itulah pikiran. Jadi akal ini ibarat adalah mata, dan mata tidak dapat melihat kalau tidak ada cahaya. Cahaya adalah wahyu, adalah firman petunjuk Allah. Dan itu pun hebatnya di tataran yang menengah sampai rendah masih dibuktikan oleh sains semuanya itu. Inilah Islam, saudara. Dan kita kaum Minang yang sebarannya sebenarnya, maaf mungkin dulu sebelum zaman konflik PRRI dan lain-lainnya, sebenarnya dulu hanya disebut sebagai Sumatera Tengah. Sumatera Tengah ini sekarang menjadi beberapa provinsi. Ya Sumatera Barat intinya, dan Nias yang banyak kaum non-muslim itu kafir dimasukkan ke Sumatera Barat. Saya tidak tahu apa maksudnya secara koleksus Hankam. Tapi sebaran Minang ini jelas sekali. Sampai sekarang Sultan Brunei keturunan Minang. Kalau Anda ke Singapura, maka dolar, seingat saya $1 Singapura itu orang Minang. Belum lagi Negeri Sembilan yang jelas datuk-datuknya dari Minang. Dan keluarga saya dulu pernah dilamar oleh salah satu datuk sana, hampir jadi raja. Saya dan keluarga kami di datuk sana. Belum lagi Minang kemana lagi? Riau. Anda lihat orang Riau, komposisi Minangnya berapa orang? Ini Riau daratan, belum lagi Riau kepulauan mungkin memang. Tapi sebenarnya Minang ya Melayu. Bahasa Indonesia banyak berdasarkan bahasa Melayu, walaupun banyak serapan yang lain dari unsur Jawa, dari unsur Belanda, Inggris, Arab sangat banyak sekali, karena Arab banyak sekali diserap di bahasa Melayu. Contohnya, sekaligus saya singgung ini hari Jumat, itu bahasa Arab. Sekaligus saya ingat saya pernah ke Malaysia.
Saya senang sekali di sana di Malaysia, hari Jumat sudah merupakan hari libur di 4 negara bagiannya. Jadi mereka Jumat, Sabtu libur, lalu hari pertama, nah ini tolong jangan sebut minggu lagi, kan minggu itu dari agama lain, Domingus, Ahad, Isnin, Salasa, Arba', Khamsah, Jumu'ah. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai urusan. Ini semua tidak lepas dari konflik akhir zaman. Dan Islam dan hebatnya atau alhamdulillahnya kaum Minang ini sudah punya semboyan tadi. Dan itu sudah dibuat, ya aku ingat saya oleh DPD atau MPR, sudah kekhasan budaya Minang yang ada bersama syarat-syarat dan kitabullah. Nah, kalau sudah kita dengan gagah berani menyatakan itu, alangkah kacaunya, alangkah malunya kita. Sementara malu itu bagian dari iman, al-haya'u minal iman, kata Rasulullah. Kalau ternyata generasi muda kita yang generasi tuanya menyatakan ada yang bisa disyarak bisa kitabullah, ternyata generasi mudanya akrab dengan judi misalnya, akrab dengan zina, akrab dengan LGBTQ. Itu dikatakan santer. Dan saya bersaksi, karena saya pernah punya lapau juga di Surabaya ini, dari sekitar 10 atau 11 pemuda Minang yang saya datangkan dari kota kelahiran ibu saya, Bukit Tinggi, 2 diantaranya ya bangsa itu, kaum itu. Ini harus kita perkarakan bersama, tanggung jawab sosial bersama. Datuk-datuk harus berkumpul, nenek mama semuanya. Harus jadi cadia pandai. Katanya kita lihat di provinsi, website provinsi Sumatera Barat, pernyataan juga dari teman kami Fadlizon dan lainnya, kira-kira banyak sejarah 3 dari 4 pendiri Republik Indonesia adalah kaum Minang, masuk Hatta tentu saja dan lain-lainnya. 60% tokoh dunia dari Indonesia abad 20 itu orang Minang, dan ada belasan orang Minang yang menjadi pahlawan nasional. Perempuannya misalnya Haji Rangga Rasuna Said, misalnya saja. Masih banyak lagi yang belum dimasukkan dan banyak yang jasanya luar biasa. Ulama-ulama besar kita tentu ingat Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi pernah menjadi imam Masjidil Haram. Dan di antara muridnya adalah 2 ulama besar, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu dari Minang, Al-Minangkabawi. Jangan juga banyak sekali sudah. Ada yang mengatakan Minang ini keturunan Alexander the Great, wallahu a'lam. Yang jelas kerajaan Minang ini setahu kami, karena saya juga di organisasi para raja-raja, setahu kami tidak pernah takluk oleh kerajaan lain, tapi bekerja sama iya, dengan Majapahit misalnya. Dan dulu memang yang tertua mungkin adalah Sunda dan lain-lain itu banyak. Tapi maksud saya begini, kita di tanah Jawa, kita orang Minang, kita sama-sama Muslim. Muslim tidak membeda-bedakan suku bangsa, tidak bangsa. Tapi kalau sudah mengatakan kita ini orang Minang, pesan seperti itu, di mana dulu pada saat rendang dibuat babi, maka kita marah karena memang rendang itu didesain untuk sapi. Karena sudah kita meninggalkan yang haram-haram, kita membuat masakan yang paling nikmat sedunia dan diakui paling nikmat sedunia, berkali-kali survei ada rendang. Nah, tentu saja kita ingin yang menikmati dunia, ya kita bikin rendang yang bisa tahan setahun 2 tahun karena konon katanya. Nah, ini kebanggaan tentu dan syukur tentu, tapi masih banyak PR. Termasuk diantaranya yang harus saya sampaikan, karena ini ada yang menitipkan dari Minang. Tolong titipkan, sampaikan ini adalah, tapi sebelumnya saya dahului dengan Rasulullah juga selalu mengulang-ulang satu hadis panjang, tetapi saya potongkan. Qala Rasulullah SAW, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalati finnar. Saya ulang ya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalati finnar. Semua bid'ah itu adalah kesesatan, dan semua kesesatan ujung-ujungnya ke neraka. Bid'ah ini bukan satu hal yang baru seperti mikrofon ini, tidak. Rasulullah SAW pada saat beliau masih hidup memakai teknologi perang terbaru. Apa misalnya perang Khandaq, yang pernah umrah pasti insya Allah mungkin ya berkunjung ke sana. Itu teknologi perang Persia. Apakah Rasulullah mengikut ada Majusi? Karena Persia waktu itu Majusi, sampai sekarang di konon masih ada? Tidak, itu teknologi netral. Lalu beliau memakai baju besi. Apakah beliau mengikuti agama orang Romawi dan baju besi? Ya tentu tidak. Itu hanya sarana teknologi. Tetapi bid'ah ini, definisi yang dikatakan oleh para ulama dan sepakati, dan Muhammadiyah diantaranya mempunyai semboyan yang terkenal sekali dan terkenal Indonesia, anti TBC, anti tahayyul, bid'ah khurafat.
Bid'ah adalah segala sesuatu yang baru dalam hal ibadah. Muhammadiyah memperinci lagi menjadi akidah. Dan kita tahu Rasulullah mengancam kita, dan beliau adalah yang terakhir dari 124.000 Nabi sejak awal zaman, dan ini akhir zaman. Rasul mengancam akan ada 73 golongan dalam umatku. 73-nya dalam tafsir kita mengaku muslim semuanya, mengaku paling benar. Tapi Rasul mengatakan 72 di antaranya ke neraka. Sementara api neraka itu yang paling ringan siksaannya adalah jika batu neraka diinjak, maka otak ini selasa melepuh berhancur. Belum lagi neraka yang sangat dingin, yang luar biasa sakitnya karena dingin sekali. Kita beruntung sekali ditaruh di akhir zaman, menikmati internet, menikmati pesawat terbang, kereta api cepat, wifi, WhatsApp, di mana WhatsApp ini dalam 1 detik terkirimlah sudah message kita. Dan itu pun masih ada hoaxnya. Apalagi zaman dulu, di mana bertebaranlah hadis-hadis palsu, hadis-hadis rusak. Termasuk di antara titipan betul dari seorang tokoh dominan pada saya pribadi, tolong sampaikan, jangan jadi ada bid'ah di bulan Rajab ini. Termasuk misalnya ada yang mengulang-ulang kata Muhammad Ahmad pada saat khatib sedang duduk di antara khutbahnya dan lain-lainnya. Ini tidak ada dasarnya. Tidak ada sama sekali ibadah yang khusus dilakukan di bulan Rajab. Sebagaimana saya juga ingat di bulan Safar tidak ada yang namanya pawakasan. Kaunan ada dasarnya, Pak. Dari mana ditelusuri bukan dari Rasulullah. Ya kalau sudah bukan dari Rasulullah, sudah usah diabaikan. Jangan diabaikan, tidak usah dilakukan. Ini akhir zaman loh. Ini akhir zaman betul-betul loh. Dimana sebentar lagi, nanti saya bacakan tanda-tanda azan, mungkin Anda akan terbelalak, dan tinggal kedatangan Dajjal, tinggal pertempuran besar yang akan terjadi. Saya baru pulang dari umrah, betul, Arab semakin menghijau. Betul itu, bahaya sekali. Dan 3 perang utama, kata Rasulullah, perang utama dan terakhir, sedang terjadi, yakni perang Syam, 2 perang Yaman, dan 2 perang Irak. Syam adalah Palestina, kini nasionalisme ya, dalam nasionalisme, Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordan. Lalu masa kita mau menyiksa diri kita? Itulah, lakukanlah saja apa yang ada di Al-Quran dan hadis. Seorang ulama besar, ketua MUI, ya sahabat saya juga, senior saya, Kiai Haji Ahmad Khalil Ridwan, dulu senior saya, mengatakan, saya menamai nama anak saya Randis. Apa itu ya Kiai? Namanya itu artinya Quran dan hadis. Itu kata, sudah selesai. Saya bertaruh kepada Anda belum pernah membaca 9 kitab hadis sampai selesai. Saya rasa tidak ada. Lalu ngapain kita tambahin dengan kitab-kitab yang tidak jelas dari mana-mana itu? Baca saja sudah kita. Makanya saya mendorong sekali untuk orang Minang itu punya budaya. Kalau maghrib sampai isya tidak keluar dari surau, mengaji, selain pencak silat ya, dan lain-lainnya tambahin Quran dan hadis. Betul-betul ini. Dan bid'ah-bid'ah lain di bulan Rajab yang saya bisa temukan di dunia, misalnya bid'ah yang dilakukan orang pada bulan Rajab. 1. Sholat alfiyah dilakukan pada hari pertama Rajab dan pertengahan Sya'ban. Tidak ada dasarnya khusus pada hari itu. Sholat Ummi Daud pada pertengahan Rajab tidak ada dasarnya. Sholat Raghaib, sholat 12 yang dilakukan pada malam Jumat pertama bulan Rajab tidak ada dasarnya, tidak ada beritanya. Puasa hari pertama, kedua, dan ketiga berdasarkan perbuatan pada hadis palsu seperti barang siapa berpuasa pada 3 hari, pada hari Kamis, pada Sabtu, pada bulan Haram, Allah akan memberikannya pahala ibadah selama 900 tahun. Mana di sanadnya? Tak sambung sama sekali dengan Rasulullah. Palsu dan bohong. Kemudian ada yang berpuasa pada hari ke-7 saja, lalu sholat raghaib pada malam harinya. Tidak ada dasarnya. Nah, seorang puasa sebulan penuh tidak ada dasarnya. Sudah, kita tinggalkan yang karena begini saudara. Sahabat-sahabat saya, Anda tahu saya punya banyak, sebagai ada saya punya banyak teman-teman di antara roki nasional, perukiah nasional, mengatakan di antara cara masuk syaitan, jin kafir itu adalah melalui perbuatan yang TBC tadi, takhayul bid'ah dan khurafat. Kita pandang itu baik, atau membaca suatu ayat dengan ketemuan sekian atau dengan cara sekian, ternyata ada syaitan yang ikut di ayat itu. Yang datang dikira adalah khatam dari malaikat, tapi ternyata ada khatam jin. Nah, jin ini usia ratusan tahun. Kita mati paling banyak 100 tahun. Itu akan menurun kepada anak cucu kita. Berapa banyak anak cucu orang pintar zaman dulu? Orang pintar zaman dulu maksudnya orang-orang yang bisa sakti, bisa melihat pikiran orang, bisa masa lalu, masa depan. Ternyata anaknya malah indigo. Ternyata anaknya malah
Itu bukan suatu kebanggaan bisa melihat setan, bisa melihat jin itu. Jadi saya sangat betul-betul, dan itu sekali lagi titipan WA kepada saya pagi tadi, tolong sampaikan Ustaz, karena masih ada di kalangan kita yang masih melakukan. Padahal kita punya membaca semboyan, baik saat syarat-syarat itu kita ulang, dan pengaruh kita sampai ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei. Ini kita harapkan betul. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dulu di bagian pertama. Dan oh ya maaf, tadinya saya akan membawa topik kali ini adalah berbuat adil, dan ini insya Allah intisarinya. Karena adil itu menurut saya, dari Syekh Utsaimin mengatakan ada 3 macam ketidakadilan, di mana kata qisti atau ketidakadilan itu adalah lawan dari zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Dan menurut ulama di antara mengatakan ada 3 macam ketidakadilan pada dasarnya. Pertama, kezaliman yang paling zalim, ya ini tadi, syirik terhadap Allah. TBC tadi, tahayyul bid'ah khurafat, menambah-nambahi syariat Allah, mengurang-urangi, memodifikasinya, menggabung-gabungkan dengan berbagai mungkin. Kalau saya termasuk salah satu pengajar ilmu perbandingan agama, kalau bicara sama saya, insya Allah, saya sudah bercerita dengan para pendeta, pastor segala macam, dan rahim segala macam, ya memang betul. Ada yang kita kira dari orang Islam, tapi sebenarnya dari budaya itu jangan Anda anggap remeh. Itu merusak akidah. Akidah ini kata dasarnya akad. Akad itu perjanjian. Kalau akidah kita hancur, jangan harap kita bisa mulus masuk surganya Allah. Syirik terhadap Allah itu dolim yang paling dolim. Apalagi sampai menduakan, mentigakan, mempunyai kata Allah punya anak, Allah adalah ini itu, menjelma sebagai manusia, setengah manusia. Ini syirik tersyirik. Untung kalau dia bisa taubat sebelum mati. Kalau dia mati sampai saat itu, bagaimana? Dia memanggil arwah orang tuanya atau kakeknya yang sudah meninggal, dianggap bisa menolong dia, itu syirik. Karena semua yang bisa menolong hanya Allah. Orang-orang itu sudah mati. Di kuburnya mungkin mendapatkan siksa kubur. Kita anggap kita datang ke kuburan keramat, mengira bahwa itu dapat menceritakan suatu hal yang bagus. Dia bahkan tidak bisa melawan ketika kuburannya dipindah. Itu syirik yang paling syirik. Zalim kepada Allah yang sudah menciptakan bentuk hidup kita seperti ini. Tidak menciptakan kita sebagai anjing atau kucing, tapi sebagai manusia. Ini. Yang kedua, zalim terhadap dirinya sendiri. Apa contohnya? Misalnya, dia berpuasa tanpa berbuka, atau dia berbuka puasa yang mesti maghrib ditaruhnya, dilakukannya di isya, seperti Syiah jadinya. Dia sholat malam terus menerus, dan dia tidak mau memberikan hak nafkah batin cinta kasih pada istrinya. Karena istri membutuhkan kasih sayangnya. Dia tidak mengkonsumsi gizi yang seimbang. Padahal badan ini, di antara hadis dikatakan, tubuhmu mempunyai hak atas dirimu. Bagaimana kita bisa hidup lama, sedangkan makanan kita hancur-hancuran kesehatannya? Maaf, saya orang Minang, juga keturunan Jawa, juga keturunan Madura, juga keturunan Arab, Eropa. Bangsa Madura dan bangsa Minang terkenal banyak mati karena penyakit dalam. Ya tentu kita harus mengubah ini. Jangan kebiasaan yang buruk, ya kalau buruk kita ubah. Penyakit dalam, Anda tanya kepada dokter penyebabnya apa. Dan dia memberikan makan dari dirinya dari hal yang haram. Tidak peduli dia dari riba, dari mencuri, dari menipu, dari korupsi, dan lain-lain. Tidak peduli dia. Dia tidak mau menikah padahal mampu. Dia tidak mau berolahraga. Dia tidak mau belajar. Dia berzina. Dia tidak mau naik haji dan umroh atau dan garis umroh padahal mampu, dan lain-lain. Yang ketiga, kedoliman terhadap makhluk lain, orang lain. Seperti misalnya memukul, menyiksa tanpa hak, merampas tanahnya. Dan hati-hati kalau Anda bertetangga, Anda parkir di wilayah permanen, Anda parkir di wilayah yang bukan milik Anda, itu zalim. Karena jalan umum. Anda menembok tetangga dengan itu zalim. Haknya tetangga Anda, apalagi korupsi. Hak jalanannya, mengambil rumahnya, mengambil tanah, mengambil selingkuhan dengan istrinya, tetangga, dan semuanya. Itu zalim. Saya kira itu yang disampaikan untuk renungan di bagian pertama. Semoga Allah sama-sama meridhai kita, karena tidaklah seorang khatib juga berkhutbah, melainkan resiko terbesar itu adalah terhadap si khatib sendiri. Di antaranya Allah mengancamnya dengan ayat 5 taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu hanya bicara saja, tidak melakukannya? Jadi saudara, jangan anggap saya mulia Anda. Saya yang paling pertama kali
masuk risiko ke neraka, bukan Anda. Tapi Anda sudah saya sampaikan, maka Anda juga akan insya Allah ditanya, sudah disampaikan itu daripada pada saat khotib itu. Saya tutup dengan keadilan dari Allah. Rasulullah SAW mengatakan, ahfazil ilaha yahfazka, ihfazil ilaha tajidu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya beliau Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapati beliau di hadapan. Hadis riwayat Tirmizi. Dan man ghasyana falaysa minna, kata Rasulullah. Barang siapa menipu kaum muslimin tidak adil, maka bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah. Ini hadis riwayat Muslim. Terakhir, ittaqillaha haitsu kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Saudara, di antara keluarga kami tentu ada orang Jawanya. Dan saya tanya, dan dia bercerita kepada saya, salah satu motivasi saya untuk menikah dengan orang Minang adalah saya ingin belajar Islam lebih lurus. Karena orang Minang terkenal dari dulu paling kenceng, sampai dikatai Wahabi, sampai dikatai sebagai radikal, entahlah apa maknanya itu. Ini Anda lihat di internet, betapa ada tokoh besar agama dari Jawa mengatakan Imam Bonjol Wahabi, Minang Wahabi, entah apa. Jelas saya bisa menyanggah dengan tata bahasa, tidak mungkin. Karena Al-Wahhab tidak mungkin Wahabi, dan itu dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, dan banyak lagi. Sudah banyak sekali, sampai Syekh Yusuf Qaradawi, Ketua Ikatan Ulama Sedunia, membantah tidak ada itu. Profesor Ahmad Zahrah dari NU sini mengatakan tidak ada itu Ahlussunnah. Ini kata Wahabi itu tidak ada. Tapi ini akhir zaman, saudara. Di mana salah satu hadis yang perlu saya sampaikan adalah di masa akhir zaman ini adalah masa di mana pengkhianat justru dinaikkan dan orang-orang yang memegang amanah malah diturunkan, dipinggirkan. Dan pada saat itu kata Rasulullah, Ruwaibidah berbicara. Apa itu Ruwaibidah ya Rasulullah? Kata sahabatnya, Ruwaibidah adalah orang bodoh tapi turut campur masyarakat luas. Hadis sahih. Nah, turut campur mengatur masyarakat mungkin sekali ini termasuk ulil amri. Nah, ulil amri ini apa? Ulama dan umara. Betapa ada sekarang orang dikira ulama tapi malah ngajak ke syirikan TBC. Atau umara yang tangkap karena korupsi. Itu fakta. Nah, tanda-tanda akhir zaman saya tadi saya bacakan dan harapan untuk selamatnya satu-satu. Kapan kiamat? Tidak ada yang tahu. Dasarnya Al-A'raf 187, Al-Ahzab 63 dan hadis Jibril, "Man tasarrah," kata Rasul. Ditanya kapan kiamat? Kata Rasulullah tidak ada yang tahu. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada ditanya. Tapi tanda-tandanya ada banyak disebutkan hadis Jibril, dan ini saya sarikan juga banyak hadis, dan ini saya rekam, nanti akan saya sebarkan kepada kaum di WA grup kita. Hadis-hadis mengatakan tanda kiamat pertama adalah diutusnya Rasulullah SAW dan wafatnya Rasulullah SAW. Sudah wafat beliau. Kita tinggal menunggu kedatangan Rasulullah Isa Al-Masih alaihissalam, dan beliau nanti akan menghadapi Dajjal, membunuhnya di Babul Lut. Tapi sebelum itu akan terjadi kerusakan terbesar dunia. Kemudian munculnya banyak fitnah ujian. Kata Rasulullah dari arah timur Madinah. Maka itu kalau di peta ya sekitar Irak dan Iran sebetulnya. Yang kita tahu kaum Khawarij yang membunuh, kaum Syiah juga yang membunuh juga datang dari sana. Kemudian orang-orang mengaku sebagai nabi di zaman Abu Bakar Siddiq, sudah ada orang mengaku sebagai nabi dan diperangi. Apalagi zaman sekarang betapa banyak orang di Indonesia mengaku sebagai nabi, sebagai Imam Mahdi. Banyaknya perzinahan, diangkatnya ilmu dan merajalelanya kebodohan. Banyak orang meminum, mengkonsumsi yang khamr, memabukkan. Merebaknya perjudian. Indonesia negara Muslim terbesar kedua atau pertama. Tapi judi online, na'udzubillah, terkenal sekali dan hebat sekali pengaksesnya di Indonesia. Banyak bangunan tinggi di Jazirah Arabia, di Arab Saudi, di Kuwait, di Qatar, di Uni Emirat Arab. Jazirah Arabia semakin menghijau. Anda lihat di internet, saya baru datang ke sana, memang betul itu. Ada daerah, Masya Allah, dinginnya Taif dan dinginnya Madinah seperti lebih dingin daripada puncak, daripada kereta sekarang. Makkah banjir, hujan luar biasa. Perang Syam,
perang Yaman dan perang Irak, Syam adalah Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordan. Semakin banyak gempa, jangan lupa di bawah Surabaya kita ini adalah potongan lempengan gempa besar sambung ke Jakarta. Mudah bagi Allah membuat ini hancur seluruh kota ini kalau kita terus banyak maksiat. Mudah melahirkan tuannya. Banyaknya pembunuhan yang kejam, luar biasa tidak terbayangkan. Banyaknya kesyirikan, banyaknya orang memutuskan hubungan dengan keluarga, silaturahim. Banyak orang pelit, bakhil, terkesima dengan penyakit wahan, keduniawian, wafat ulama dan ulama soleh. Banyak orang belajar bidah, banyak yang berpakaian telanjang dan seterusnya. Ini tanda-tanda kecil. Tapi ada harapan, saya tutup dengan ini. Harapannya apa? Kita belum bicara mengenai keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dajjal, dibunuhnya Dajjal, bahwa kebanyakan pengikut Dajjal adalah Yahudi dan kaum perempuan. Dan belum itu belum terjadi. Tapi persiapkanlah dirimu. Ada satu harapan besar di hadis yang panjang, tapi saya potongkan, saya tahu ini waktunya sudah mendekati. Dari Abu Umayyah Asy-Sya'bani radhiyallahu anhu, dia berkata, dia membahasnya ini mengenai sahabat ini dengan sahabatnya. Dua orang sahabat Nabi membahas mengenai surah Al-Maidah ayat 105. Mereka seorang pernah menanyakan kepada Rasulullah, Rasul mengatakan ini terakhir. Ini harapan bagi kita. Rasulullah mengatakan, teruskanlah makna dari itu ya ayat tadi. Teruskanlah olehmu untuk selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sampai engkau akan menyaksikan kekikiran mentitaati. Hawa nafsu yang diperturutkan, kehidupan duniawi yang diutamakan, serta orang-orang yang terpesona terhadap berbagai pendapat yang dikeluarkannya. Kemudian kata Rasulullah lagi, hendaknya kamu hanya bergaul dengan orang-orang yang searah denganmu dan jauhilah orang-orang yang awam. Kata Rasulullah lagi, bukan kata saya, saudara. Sebab setelah zamanmu itu akan datang satu zaman yang penuh dengan ujian, cobaan. Saat orang yang memegang teguh agamanya seperti ibarat macam menggenggam bara api. Kata Rasulullah di terakhir, ketahuilah, saat itu terjadi, maka orang yang terus berusaha untuk memegang agamanya walaupun seperti bara api tadi, maka pahalanya sama dengan 50 kali lipat dari generasi kalian. Maksudnya generasi Nabi. Ini hadis riwayat Abu Dawud Al-Malahim hadis 4191. Ini saudara, ada peribahasa Jawa yang mengatakan saiki zaman edan, nek gak edan gak keduman, ning luwih becik wong sing kali lan waspada. Sekarang zaman gila. Kalau tidak ikut gila, tidak ikut bahagia. Tapi kata lebih baik orang yang tetap beriman dan waspada. Lebih baik. Mari kita tutup, saudaraku. Saya datang untuk memuliakan diri sendiri dan memuliakan Anda. Tugas dan dia cukup besar. Maka mari sama-sama kita mendukkan diri ego kita, pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Karena di Jumat ada waktu mustajab. Jangan sebelum saya lupa, alangkah indahnya kalau kita betul-betul memuliakan hari Jumat, datang dengan pakaian terbaik, sudah mandi, memakai harum-haruman. Anda menghadap bos memakai pakaian keren. Kenapa menghadap Allah memakai pakaian seadanya? Bau pula misalnya. Tidak mandi, tidak sikat gigi. Beruntunglah mereka sudah menetapkan Jumat sebagai hari libur. Ya kapan kita seperti itu saya tidak tahu. Tapi sementara tidak bisa, ya kita lakukan untuk diri sendiri. Kalau Allah, kita menjaga Allah, Allah akan jaga kita. Dan Allah kalau balas tidak pernah sama, pasti lebih baik. Baik, mari kita berdoa. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik. Karena ini tanggung jawab bersama, rumah kita bersama, bumi kita bersama, masa kita bersama, dunia kita bersama. Untuk anak cucu kita juga. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya muqallibul qulub, Rabbul alamin, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya muqallibul qulub, tsabbit qulubana 'ala din. Tetaplah kami di jalan-Mu ya Allah. Qalbuku ya Allah, qalbu kami semua di jalan-Mu ya Allah. Jangan tersesat ya Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa akhnini bifadlika amman siwak. Berikanlah kepada kami yang halal-halal saja ya Allah, jangan yang haram, dan jangan akan sampai meminta kepada selain Engkau ya Allah. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab.